Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah. Di sini saya akan menjelaskan soal tipe data yang akan saya jelaskan hari ini. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe data, yaitu ada tipe teks, tipe numerik, tipe sequence atau berurutan, tipe mapping, tipe set, tipe boolean, tipe binary, dan non-type. Langsung saja ke teks, tipe teks. Langsung saja ke text type. Pada kategori jenis teks, kita memiliki tipe data yang disebut dengan string. Dan string adalah tipe data yang sering digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. String dapat berupa satu karakter atau lebih, dan karakter tersebut dapat berupa huruf, angka, simbol, atau spasi. Dalam Python, string didefinisikan dengan menggunakan tanda kutip satu atau kutip ganda, ya, dua. String digunakan dalam pemrograman komputer ketika Anda perlu bekerja dengan teks atau data berbasis teks seperti menyimpan dan menampilkan teks, memproses input pengguna, format, dan template teks. Lanjut ke numeric types. Di kategori ini kita memiliki tipe data yaitu integer. Integer adalah jenis data dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah angka tanpa bagian pecahan atau desimal. Integer dapat mewakili bilangan positif, negatif, atau nol. Nah, dalam pemrograman, integer digunakan dalam pemrograman komputer ketika Anda perlu bekerja dengan bilangan bulat, seperti perhitungan matematika, pengindeksan array atau daftar, operasi logika. Adapun selain integer ada tipe data float dan kompleks dalam kategori jenis numerik. Lalu kita masuk ke sequence type. Nah, dalam kategori ini sequence type adalah kategori tipe data yang disebut dengan list. Nah, list adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen atau nilai dalam urutan tertentu. Karakteristik dari list adalah berurutan, mutable, berbagai tipe data, dan indeks. List digunakan dalam pemrograman komputer ketika Anda perlu menyimpan sejumlah nilai atau elemen data dalam satu variabel seperti kumpulan data terurut, iterasi, dan pengulangan, implementasi antrian, dan tumpukan. Adapun selain tipe data list, pada kategori jenis urutan atau sequence type, yaitu ada tuple dan range. Lanjut ke mapping types. Nah, dalam kategori ini kita memiliki tipe data yang disebut dengan dict, D-I-C-T. Nah, ini adalah tingkatan dari dictionary atau struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan pasangan kunci nilai atau key value yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengakses nilai dengan menggunakan kunci unik yang terkait dengan nilai tersebut. Nah, karakteristik dari dictionary itu tidak terurut, mutable, berbagai tipe data, dan kuncinya unik. Nah, dictionaries digunakan dalam berbagai situasi ketika Anda memerlukan struktur data yang memungkinkan Anda menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data dengan menggunakan pasangan kunci nilai seperti pengindeksan data dengan nama yang diberi makna, konfigurasi aplikasi, dan pemetaan data. Lalu kita masuk ke set types. Nah, pada kategori ini ada tipe data yang disebut dengan set dan frozen set. Nah, fungsi set dan frozen set memiliki perbedaan karakter. Fungsi set memiliki karakter dinamis, sedangkan fungsi frozen set memiliki karakter statis. Nah, dinamis berarti elemen-elemen yang ada pada fungsi set bisa direkayasa. Apakah itu ditambah atau dihapus elemen baru.
Namun, jika statis, dalam hal ini fungsi frozen set, maka elemen-elemen yang ada padanya tidak bisa direkayasa. Set digunakan ketika Anda membutuhkan kumpulan nilai unik yang bisa diubah. Sedangkan frozen set digunakan ketika Anda membutuhkan kumpulan nilai unik yang tidak bisa diubah, terutama dalam konteks penggunaan sebagai kunci dictionary atau elemen set yang bersarang atau nested set. Kita lanjut ke Boolean types. Dalam Boolean types, kita memiliki tipe data yang disebut bool atau boolean kepanjangannya. Nah, tipe data boolean adalah tipe data yang dalam pemrograman komputer yang hanya memiliki dua nilai, yaitu adalah true atau false, yaitu adalah benar atau salah. Tipe data boolean digunakan ketika Anda perlu melakukan pengujian kondisi atau logika dalam pemrograman, seperti pengendalian alur program, looping, dan iterasi, pengembalian nilai dari fungsi. Lalu lanjut kita ke tipe biner atau binary types. Nah, pada kategori binary types ini kita memiliki tipe data yang disebut dengan bytes atau tipe data yang digunakan untuk menyimpan urutan byte yang merupakan representasi bilangan biner dalam bentuk byte. Bytes adalah tipe data yang immutable atau tidak dapat diubah. Artinya, setelah dibuat, elemen-elemen di dalamnya tidak dapat diubah. Biasanya digunakan untuk berbagai keperluan terkait data biner dan pengolahan byte level, seperti pembacaan dan penulisan berkas biner, protokol jaringan, protokol komunikasi perangkat keras. Nah, selain byte, ada juga tipe data byte array dan memory view pada kategori binary types ini. Lalu kita lanjut ke non-types. Nah, di kategori ini dikatakan tidak memiliki jenis atau biasa disebut dengan non-type. Adalah tipe data khusus yang hanya memiliki satu nilai, yaitu none. None digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel atau ekspresi tidak memiliki nilai atau objek yang terkait dengannya. Secara teknis, none adalah satu-satunya instan dari tipe data non-type. Digunakan dalam Python untuk menunjukkan bahwa suatu variabel atau objek tidak memiliki nilai atau tidak ada objek yang terkait dengan, seperti menginisialisasi variabel, fungsi yang tidak mengembalikan nilai, menandai variabel, atau objek yang belum didefinisikan. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke pemrograman yang sudah saya buat. Oke, baik. Di sini ada coding yang sudah saya buat di sini. Kita sudah run juga untuk bisa melihat apa saja tipe data yang dipakai di dalam part codingan tersebut. Seperti yang kita lihat di bagian A yaitu adalah string, yang bagian B yang 29 itu adalah integer, yang C ini adalah float, yang D ini adalah kompleks, yang E ini adalah list, yang F itu adalah tuple, lalu yang G ini ada range. Range di sini ada dictionary, di sini muncul juga ada set di sini yaitu set, lalu ada frozen set juga, ada true, ada byte di sini, ada byte array, ada memory view, dan juga ada tipe data none. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.